Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, dekat pantai tenggara Laut Baltik, yang pada saat itu merupakan ibu kota Prusia Timur dengan bahasa utamanya yaitu bahasa Jerman. Sekarang telah berganti nama menjadi Kaliningrad, yang merupakan bagian dari Rusia. Kant terlahir dalam keluarga pengrajin yang sederhana. Ayahnya adalah ahli pembuat baju zirah dan ibunya merupakan putri dari pembuat baju zirah. Meskipun secara pendidikan, ibunya lebih terdidik dari kebanyakan wanita di kelas sosialnya. Keluarga Kant tidak pernah miskin, tetapi perdagangan ayahnya menurun selama masa muda Kant. Orang tua Kant adalah penganut Pietisme. Pietisme adalah gerakan Lutheran Evangelist yang menekankan pertobatan, pengabdian pribadi, dan iman yang berpusat pada Alkitab, bukan pada ajaran gereja. Dari usia 8-15 tahun, Kant bersekolah di The Collegium Fridericianum, yang merupakan sekolah pietis. Namun, Kant tidak menyukai salah satu pelajaran yang berkaitan dengan pietisme di sekolahnya. Hal ini bisa saja menjadi salah satu dari sekian faktor yang membuat Kant lebih berfokus pada hal-hal yang berbau rasio dan otonomi. Orang tua Kant juga lebih mengajarkan karakter pengrajinnya, seperti kerja keras, kejujuran, dan kemandirian, ketimbang ajaran pietismenya. Kant kuliah di Universitas Königsberg. Di sana, ia menemukan minatnya, yaitu di bidang filsafat. Guru favorit Kant adalah Martin Nussen, seorang pietis yang sangat dipengaruhi oleh Wolff dan filsuf Inggris John Locke. Filsafat politik Kant terkait dengan filsafat moralnya. Dalam filsafat moral, Kant menenun suatu gagasan yang sangat fundamental tentang martabat manusia. Menurut Kant, manusia adalah makhluk yang bermartabat, makhluk yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia tidak pernah boleh diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain. Kant tergolong ke dalam pemikir-pemikir besar tradisi liberal. Kant sering dipandang sebagai salah satu pendiri ideologis demokrasi liberal modern. Pemikiran Kant sangat memengaruhi perkembangan sistem politik barat berikutnya, termasuk yang kini disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi Kant yang paling signifikan bagi filsafat politik dan filsafat hukum adalah doktrin Rechtsstaat. Menurut doktrin ini, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warga negara dari penggunaan otoritas yang sewenang-wenang. The Rechtsstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa kontinental yang aslinya dipinjam dari jurisprudensi Jerman. Dapat diterjemahkan sebagai negara hukum atau negara hak. Ini adalah negara konstitusional, di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum, dan sering dikaitkan dengan konsep negara hukum Anglo-Amerika. Filsafat politik Kant digambarkan liberal, karena anggapannya tentang batasan negara berdasarkan kontrak sosial sebagai hal yang mengatur. Dalam sebuah Rechtsstaat, warga negara berbagi kebebasan sipil yang berdasarkan hukum. Suatu negara tidak bisa menjadi demokrasi liberal tanpa terlebih dahulu menjadi sebuah Rechtsstaat. Menurut Immanuel Kant, ada dua bentuk negara. Yang pertama adalah bentuk kedaulatan, the form of sovereignty, dan yang kedua adalah bentuk pemerintahan, the form of government. Kant juga menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk kedaulatan. Pertama, otokrasi. Otokrasi adalah kekuasaan dalam negara yang berada pada tangan satu orang. Lalu yang kedua adalah aristokrasi. Aristokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan beberapa orang bijaksana. Lalu yang ketiga ada demokrasi. Demokrasi adalah bentuk kedaulatan yang berada di tangan semua warga negara. Semua warga negara memiliki kekuasaan untuk memerintah. Bentuk pemerintahan didasarkan atas cara bagaimana negara menggunakan kekuasaannya. Hanya ada dua bentuk pemerintahan, yakni republikan dan despotik. Republikan adalah prinsip politik yang memisahkan kekuasaan eksekutif dari kekuasaan legislatif. Di sisi lain, despotisme adalah kekuasaan yang membuat dan melaksanakan hukum secara sewenang-wenang yang berada di tangan satu orang.
Kant menulis Perpetual Peace pada tahun 1795. Kant dalam Perpetual Peace mengajukan 6 pasal pendahuluan sebagai prasyarat bagi perdamaian abadi. Pasal pertama, kelima, dan keenam adalah pasal yang sangat mendesak. Pasal pertama berbunyi, tidak ada fakta perdamaian dianggap valid di mana ada sesuatu yang disembunyikan untuk perang yang akan datang. Pasal kelima, tidak ada negara yang mencampuri urusan konstitusi atau pemerintahan negara lain dengan cara paksa. Lalu pasal ke-6 berbunyi, negara yang berperang dengan negara lain tidak boleh mengizinkan berlangsungnya tindakan permusuhan. Tindakan permusuhan itu meliputi pemanfaatan pembunuh atau narapidana, pelanggaran perjanjian, hasutan untuk berkhianat dalam negara lawan, dan lain-lain. Kant dalam section 2 dari Perpetual Peace memberikan syarat bagi terciptanya perdamaian abadi. Perdamaian abadi akan tercipta apabila manusia mencintai hukum dan bukan perang.